Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari hasil diskusi kami, yaitu materi mengenai chemical treatment pada mata kuliah fisiologi dan teknologi pasca panen. Sebelum penyampaian materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jumrah selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan adapun yang akan menyampaikan materi diantaranya Angga Alefriandi Halid, Muhammad Rizkun Bivandi Budiman, Fadila Nurdianti, Andi Popi Talia Abria Putri, Muhammad Ridwan Haris, dan Besek Rania Karima. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal yang kami review. Langsung saja, bahan pangan atau produk yang telah dipanen rentan terkena kerusakan. Kerusakan pada produk biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor fisiologis, kimiawi, parasitik, dan mikrobiologis. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan yang namanya penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen ini biasa berupa pembersihan, pemberian perlakuan, sorting, dan lain-lain. Sehingga setelah diberikan penanganan, maka akan mempengaruhi mutu dan menjaga keamanan dari produk tersebut. Sehingga dengan begitu dapat memperpanjang umur simpan sebuah produk dan meningkatkan nilai ekonomis dan daya saing produk tersebut. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari chemical treatment atau perlakuan secara kimiawi terhadap produk pasca panen. Jadi definisinya tersebut adalah memberikan perlakuan secara kimiawi terhadap produk pasca panen untuk mempertahankan mutu ataupun umur simpan pada produk pangan tersebut. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai prinsip penambahan bahan kimia pada penanganan pasca panen. Penambahan bahan kimia pada produk pasca panen dapat menghambat terjadinya pembusukan yang disebabkan oleh mikroba pada permukaan produk, seperti buah dan sayur, sehingga penambahan bahan kimia pada produk pasca panen dapat mempertahankan mutu dan ketahanan produk. Itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat. Perlakuan kimia pada pasca panen memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, untuk mencegah timbulnya penyakit setelah panen, yang kedua, untuk mempercepat pemasakan, yang ketiga, untuk mempertahankan masa simpan produk pasca panen, yang keempat, untuk mempertahankan kesegaran produk pasca panen, dan yang terakhir, untuk mencegah terjadinya proses pembusukan pada produk pasca panen. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri keempat. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang chemical treatment, untuk mekanismenya yang dilakukan secara kimiawi pada produk pasca panen saat yang digunakan itu tidak mengubah aroma, warna, dan tidak melarutkan senyawa organik dari bahan pangan tersebut sehingga dapat memperpanjang umur kesegaran dari bahan pangan tersebut. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kelima. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keenam untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh terkait pada proses penanganan pasca panen secara kimiawi. Yang pertama yaitu pelilinan. Pemberian lilin yang aman untuk produk pasca panen untuk mengganti lilin alami yang ada pada produk pasca panen yang rusak setelah melalui beberapa proses seperti proses pencucian dan
proses pembersihan yang lainnya. Di sini, pemberian lilin berfungsi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kehilangan air pada produk pasca panen selama proses penanganan hingga proses pemasaran. Yang kedua yaitu pemberian zat sulfur. Pemberian zat sulfur berfungsi untuk menghambat kerusakan akibat adanya proses mikroorganisme seperti kapang, bakteri, jamur, dan lainnya, sehingga produk pasca panen awet. Biasanya, zat sulfur yang digunakan untuk menghambat proses mikroorganisme ini yaitu sulfur dioksida. Yang ketiga yaitu penambahan asam. Penambahan beberapa jenis asam pada produk pasca panen mampu menghambat reaksi pencoklatan pada produk pasca panen, mencegah terjadinya kerusakan akibat mikroba, dan memperpanjang masa simpan produk pasca panen. Biasanya, asam yang digunakan yaitu asam organik. Yang terakhir yaitu pemberian gas etilen. Pemberian gas etilen pada produk pasca panen mampu mempercepat pemasakan dan memperpanjang masa simpan produk pasca panen. Biasanya beberapa jenis produk pasca panen dipetik sebelum masak atau sebelum matang, sehingga dalam proses penanganannya akan diberikan gas etilen untuk mempercepat pemasakannya, sehingga pada saat sampai di tangan konsumen, produknya siap untuk dikonsumsi. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari masing-masing pemateri dari kelompok kami. Jadi, demikianlah penyampaian materi mengenai chemical treatment dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama penyampaian materi berlangsung, mohon untuk dimaafkan. Dan saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.